Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozika Banat, NIM 4318080. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran atau strategi manajemen pada PT Astra Honda Motor. Mau tahu? Nonton ya. Sejarah PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor atau disingkat AHM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor yang sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh PT Astra International. Selain itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD atau Completely Knocked Down. Tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi Honda adalah tipe bisnis S90Z yang bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Jumlah produksi pada tahun pertama hanya sekitar 1.500 unit, namun melonjak hingga 30.000 unit dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu mode transportasi andalan di Indonesia. Konsep, strategi, segmentasi, targeting, dan positioning PT Astra Honda Motor kita implementasikan dengan salah satu merek ya, sebut saja Honda Beat. Pertama, ada segmentasi. Honda Beat adalah tipe kendaraan pada segmen tipe skuter otomatis. Honda Beat juga berada pada segmen low AT dengan harga kurang lebih 12,5 juta rupiah. Segmentasi pasarnya adalah untuk kalangan remaja dan kaum muda, khususnya pelajar dan mahasiswa seperti kita ini. Yang keempat, segmentasi untuk kaum muda yang suka akan gaya nyaman, praktis, dan style dan trendy yang modern. Honda Beat adalah tipe kendaraan pada segmen 110 cc. Yang kedua adalah targeting. Pada Honda Beat tahun 2012 ditargetkan mampu menjual 1.350.000 unit. Target pemasarannya adalah untuk remaja dan kaum muda. Target pemasaran baik di kota maupun di desa diupayakan tetap maksimal. Yang ketiga adalah positioning. Honda secara umum telah memiliki brand produk tersendiri di masyarakat karena salah satu produk yang pertama muncul di Indonesia. Honda memiliki slogan One Heart. Honda Beat dikembangkan dengan keunggulan, irit, dan terjangkau. Honda Beat sering mengadakan promosi ke segmen pasar. Dengan harga berkisar 12,5 juta, menempatkan Honda Beat sebagai kendaraan yang cukup murah dan berkualitas. Honda Beat memberikan beberapa pilihan seperti Hard Rock Black, Electro Red, Techno White, Trophy Blue, and Disco Green. Strategi bauran pemasaran. Nah, sekarang kita bahas mengenai strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 7 P: produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama, PT Astra Honda Motor mengeluarkan banyak sekali produk dan jasa pada pelanggan, seperti contoh tipe bebek, Honda Revo, Honda Blade, dan Honda Supra. Kemudian di Matic ada Honda PCX, Honda Scoopy, dan Honda Beat. Kemudian tipe sport ada Honda CBR, Honda Mega Pro, dan Honda Tiger. Yang kedua, price. Price berarti harga yang sangat mempengaruhi akan terjualnya suatu barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam menentukan harga, PT Astra Honda Motor ini menggunakan strategi seperti: pertama, menentukan harga sesuai dengan segmen pasar. Kedua, variasi harga dari variasi produk. Yang ketiga, harga suku cadang yang bersaing. Yang keempat, memberikan cashback terhadap pembelian motor Honda. Hal ini dapat dilakukan melalui FDF, Aura, dan jasa pembiayaan yang lain. Yang ketiga, place.
Place yang berarti tempat, erat kaitannya dengan pendistribusiannya. Jaringan produk motor merek Honda yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia merupakan sebuah penghargaan dan hasil penjualan produk motor merek Honda yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor. Hal itu membuat PT Astra Honda Motor bisa memiliki jaringan di 30 provinsi dan terdapat lebih dari 1.500 dealer yang tersebar. Yang keempat ada promotion. Dalam promotion ada advertising. Setiap produk yang diluncurkan PT Astra Honda Motor memiliki karakteristik iklan yang berbeda karena setiap produk memiliki segmentasinya masing-masing. Contohnya, produk Honda memiliki tagline yang dibuat pada tahun 2010 yaitu One Heart. Promotion yang kedua ada personal selling. PT Astra Honda Motor memiliki Sales Promotion Girl atau SPG dan Sales Promotion Boy atau SPB sebagai personal selling yang ditempatkan pada dealer-dealer resmi guna memberikan informasi kepada konsumen terkait produk-produk yang telah diluncurkan ke pasaran. Dalam promotion yang ketiga, sales promotion. Sales promotion merupakan salah satu cara untuk memberikan penawaran-penawaran khusus atau nilai tambah dari produk-produk yang dijual di PT Astra Honda Motor pada calon konsumen agar menarik minat mereka sehingga dapat meningkatkan penjualan. Promotion yang keempat ada direct marketing. Salah satu strategi yang dilakukan dalam hal call center PT Astra Honda Motor tidak menggunakan penjawab telepon otomatis, melainkan dengan menyediakan customer service yang sangat terlatih. PT Astra Honda Motor akan menindaklanjuti masalah atau keluhan yang telah disampaikan untuk tetap dapat menjamin kepuasan para pelanggan. Kemudian yang kelima, public relation. Public relation yang bekerja pada PT Astra Honda Motor bertugas untuk melakukan kegiatan yang sistematis untuk mencapai citra positif perusahaan dan meyakinkan customer bahwa produk-produk dari perusahaan tersebut berkualitas. 7P yang kelima yaitu people. PT Astra Honda Motor sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Maka dari itu, PT Astra Honda Motor cukup selektif dalam mempekerjakan karyawannya. Adapun PT Astra Honda Motor memiliki Sales Promotion Girl atau SPG dan Sales Promotion Boy atau SPB sebagai personal selling yang ditempatkan pada dealer-dealer resmi guna memberikan informasi kepada konsumen terkait produk-produk yang telah diluncurkan ke pasaran. Yang keenam, proses. Untuk proses pembelian produk motor merek Honda ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu satu, melalui dealer resmi. Dengan adanya kita datang melalui dealer resmi, kita bisa melakukan proses pembelian produk motor merek Honda. Kemudian yang kedua, melalui website. Dengan memasuki alamat web yang dimiliki PT Astra Honda Motor, kita bisa memesan produk secara online. Ya, kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu manajemen strategi PT Astra Honda Motor dalam menghadapi pesaing. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan bersaing bila mana memiliki sebuah yang lebih atas persaingan dalam menarik konsumen dan mempertahankan diri atas kekuatan pesaing yang mencoba menekan perusahaan. Untuk mencapai keunggulan bersaing, sebuah perusahaan harus bisa menawarkan nilai lebih atau kualitas produk yang tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan. Keunggulan bersaing memberikan kesempatan hidup lebih lama dalam bersaing. Yang kedua, untuk mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan, maka strategi bisa melibatkan variasi area fungsi strategi seperti positioning strategi, pricing strategi, distributing strategi, global strategi, dan yang lainnya. Dan setidaknya ada 3 faktor yang menjadi persyaratan lainnya untuk mengembangkan SCA dan kesuksesan strategi. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, basic of competition. Faktor ini memerlukan aset dan kompetensi atau hantaran yang bernilai dan efektif. Kemudian yang kedua, where you compete.
Faktor ini memerlukan pemilihan target pasar produk. Kemudian yang ketiga, whom you compete against, atau memilih dan menentukan kompetitor mana yang akan dihadapi dan mana yang harus dihindari. Terdapat analisis SWOT pada PT Astra Honda Motor dan strateginya. Pertama, ada strength atau kekuatan. Strength yang pertama yaitu produk berbeda dan unik. Kemudian kemampuan produksi yang tinggi, kemudian station service dan spare part terdistribusi di seluruh kota di Indonesia, kemudian pengembangan produk yang tinggi dan inovatif, kemudian kesejahteraan karyawan yang terjamin. Kemudian weakness atau kelemahan. Kelemahannya antara lain desain produk kurang logis, kemudian harga spare part mahal, kemudian finishing yang kurang baik, dan promosi kurang menarik. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang yang pertama, jumlah penduduk yang besar, kemudian tren masyarakat, kemudian ekspansi ekspor ke negara berkembang, kemudian permintaan sepeda motor yang irit namun kencang, dan yang terakhir kepercayaan dari Honda Japan. Kemudian terakhir adalah ancaman atau threat. Ancaman yang pertama, persaingan industri yang intens, kedua nilai tukar rupiah, ketiga daya beli masyarakat, dan krisis global serta bencana alam. Dari SWOT tadi ada 4 strategi. Pertama, strategi SO yaitu Strength Opportunity. Dalam strategi SO ini ada 2, yaitu mengembangkan produk sepeda motor berteknologi tinggi yang irit dan kencang. Kemudian yang ketiga, produksi dalam jumlah banyak. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi ST atau Strength Trade, yaitu menciptakan inovasi baru, kemudian memperpanjang masa garansi, menetapkan harga yang lebih murah dibanding pesaingnya. Ya, strategi yang ketiga yaitu strategi WO atau Weakness Opportunity, meningkatkan ekspor ke negara-negara berkembang, meningkatkan kepercayaan dari Honda Japan Corp untuk kelancaran pasokan bahan baku, kemudian menetapkan harga eceran tertinggi. Nah, strategi yang keempat itu ada strategi WT atau Weakness Trade. Strategi WT ini ada mengembangkan desain produk untuk mengurangi kesan kurang modis, kemudian melakukan promosi yang tidak menarik, kemudian memproduksi mesin di dalam negeri. Baik, mungkin segitu aja ya penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau adanya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.